Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Desa, yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Setelah beberapa video yang lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana pemerintah desa melakukan penatausahaan keuangan desa. Nah, sekarang pada ujung dari pelaksanaan keuangan desa itu adalah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Yang mana pelaporan dan pertanggungjawaban ini nantinya akan menjadi dasar untuk bisa dikatakan bahwa pemerintah desa itu transparan dan akuntabel atau akuntabilitas. Nah, jadi setelah pembelajaran kali ini mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pelaporan, kemudian menyebutkan paling tidak 3 dari 4 manfaat laporan keuangan yang tepat, kemudian menyebutkan 2 jenis laporan keuangan desa dengan tepat, dan juga yang keempat adalah terampil menyusun laporan keuangan desa. Nah, untuk yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang pelaporan? Jadi apa nih pelaporan itu seperti apa? Jadi kita sering mengetahui pelaporan itu adalah bisa dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode pertanggungjawaban, ya, atas tugas dan wewenang yang diberikan. Jadi pelaporan itu adalah semacam penyampaian, ya, penyampaian hal-hal yang sudah dilakukan ataupun hasil-hasil pekerjaan selama periode tertentu. Dalam hari ini tentunya dalam pemerintah desa adalah periode 1 tahun, dan di dalam pelaporan ini nanti sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sehingga di dalam pelaporan ini itu isinya adalah kegiatan-kegiatan atau kegiatan yang merupakan hasil dari pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan. Nah, sekarang bagaimana tujuan dari pelaporan keuangan tersebut? Jadi tujuannya bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam satu periode tertentu. Ini adalah pelaporan, sehingga tujuannya itu adalah sebagai alat evaluasi, karena di dalam laporan tersebut tentu akan menyediakan informasi dari posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan, yang pada akhirnya nanti bisa dijadikan sebuah pertimbangan-pertimbangan, ya, dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh kepala desa maupun para pemangku kepentingan lainnya, misalkan pemerintah pusat, pemerintah desa, pemerintah daerah, ya, BPD, kemudian tentu masyarakat desa itu sendiri, bahkan mungkin saja calon-calon investor, ya, ataupun para donatur yang tentunya ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di desa. Jadi tujuan pelaporan desa itu adalah sebagai alat untuk evaluasi, kemudian memperlihatkan kinerja dari pemerintah desa. Tentunya ini akan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Misalkan dalam 1 tahun itu di dalam pelaporan ini menyatakan bahwa angka kemiskinan di desa tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan adanya program-program pendampingan kepada masyarakat miskin untuk mampu menjadi warga, menjadi masyarakat yang bisa mandiri, ya. Dan ini tentu akan menjadi pertimbangan, mungkin saja akan dilakukan program-program lanjutan supaya penurunan angka kemiskinan ini bisa terus diturunkan, dan warga masyarakat yang tadinya sudah berhasil lepas dari kemiskinan bisa bertahan, bahkan sampai bisa menjadi masyarakat yang sejahtera. Nah, ini tentu ini bisa dilakukan keputusan tersebut jika ada laporan dari pemerintah desa.
Nah, ini adalah salah satu tujuan penting dalam menyusun pelaporan keuangan desa. Kemudian bagaimana manfaat pelaporan keuangan desa? Jadi ada beberapa manfaat ya yang bisa kita ambil ya, khususnya bagi pemerintah desa dan masyarakat. Yang pertama adalah mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh desa dalam 1 tahun anggaran. Jadi jelas ini untuk mengetahui tingkat efektivitasnya, efisiensinya dan manfaatnya dari pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada. Jadi kita untuk mengetahui ya tingkatnya. Jadi bagaimana anggaran yang sudah disiapkan, bagaimana anggaran yang sudah dilaksanakan itu bisa berdampak ya, bisa berdampak kepada masyarakat, bisa bermanfaat kepada masyarakat. Ini salah satu manfaat dari pelaporan keuangan desa. Yang kedua adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan posisi terakhir periode laporan dapat diketahui secara akurat. Jadi ini untuk melihat seberapa besar sih aset yang dimiliki oleh pemerintah desa, seberapa besar sih kekayaan bersih yang dimiliki oleh desa pada tahun periode pelaporan, sehingga dari pengetahuan atau bisa kita miliki, bisa kita ketahui informasi mengenai aset, maka nanti bisa dijadikan sebuah pertimbangan bagaimana apakah desa ini nanti perlu diberikan stimulus ataupun penambahan aset untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan manfaat lebih lanjut kepada warganya. Kemudian yang ketiga, sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa, utamanya kepala desa yang lebih informatif. Ya, tentu ini sebagai salah satu evaluasi ya. Jadi ketika kita melihat bagaimana pelaporan keuangan desa itu bisa menghasilkan tingkat efektivitas, tingkat efisiensi dan kebermanfaat itu yang bagus, maka secara langsung kita juga telah menilai bagaimana kinerja para aparatur desa. Sekaligus juga bahwa ketika pemerintah desa mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik, maka bisa dikatakan bahwa para aparatur desa itu memiliki kemampuan, kompetensi yang layak dan cocok ya, sesuai dengan undang-undang untuk melaporkan keuangan desa. Ini jadi manfaatnya adalah kita bisa melihat bagaimana kinerja para aparatur desa selama 1 tahun. Yang keempat adalah sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktek penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber ekonomi yang dimiliki desa. Jadi salah satu manfaatnya adalah kita bisa mengetahui barangkali ini ada penyimpangan-penyimpangan, kebocoran, ada penyalahgunaan terkait dengan sumber-sumber ekonomi. Sebagai contoh misalkan desa memiliki potensi pendapatan ya di objek wisata tertentu, kemudian di dalam objek wisata itu diberlakukan tiket masuk karcis ya untuk dipungut kepada para wisatawan. Nah ini kita bisa mengecek di dalam laporan keuangan apakah benar nih apa yang dilaporkan di dalam laporan keuangan terkait dengan total pendapatan di dalam wisata tersebut. Jika memang dilaporkan secara jujur, maka otomatis pelaporannya juga akan menggambarkan kondisi yang sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, dengan adanya pelaporan ini nanti kita bisa mengecek misalkan di dalam pengamatan di wisata tersebut itu sebenarnya sangat ramai sekali, banyak wisatawan datang, kemudian di musim liburan juga masyarakat banyak yang datang untuk berwisata. Tentu ini akan berdampak pada total pendapatan desa yang semakin meningkat. Nah, ini kita bisa mengecek di laporan keuangan apakah ada peningkatan ataupun apakah ada nilai yang signifikan di dalam laporan keuangan. Ini untuk meng-cross check ya. Jangan-jangan nih ada yang berbeda di lapangan, itu antusiasme masyarakat itu tinggi dan pelaksanaan wisatawan itu banyak, tetapi di laporan itu memunculkan angka yang kecil. Nah ini tentu akan menjadi kecurigaan apakah jangan-jangan ada penyimpangan di dalam penerimaan sumber ekonomi yang ada di pemerintah desa. Ini bisa digunakan untuk mengecek hal tersebut. Kemudian yang kelima, sebagai wujud real implementasi asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan model praktis bagi entitas lain. Jadi ya betul bahwa manfaat utama sebenarnya adalah untuk memperlihatkan bahwa pemerintah desa itu mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas atau prinsip-prinsip pertanggungjawaban, kemudian dan transparansi, yaitu terbukaan. Jadi
informasi apapun yang diperoleh oleh pemerintah desa, baik penerimaan pengeluaran, itu semuanya harus dibuka untuk siapapun, terbuka, transparan, siapapun boleh melihat, siapapun bisa mempelajari, dan nanti siapapun boleh berpartisipasi untuk memberikan masukan, memberikan pertimbangan untuk menambah pengembangan di desa supaya desa akan semakin maju. Nah, selanjutnya terkait dengan pelaporan, itu nanti ada beberapa bentuk ya, jadi bentuk pelaporan. Nah, dan ini kita coba melihat bagaimana alur dari pelaporan itu sendiri. Jadi kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada bupati melalui camat. Jadi setiap semester 6 bulan sekali itu kepala desa itu akan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes. Jadi apa yang sudah direncanakan dalam APBDes nanti dilaporkan, mana-mana saja yang sudah dilaksanakan, kemudian mana saja yang belum dilaksanakan kepada bupati melalui kepala atau melalui camat. Kemudian laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan juga laporan realisasi kegiatan. Jadi ada dua laporan yang disampaikan, itu laporan pelaksanaan APBDes dan juga laporan realisasi kegiatan. Jadi kalau laporan pelaksanaan APBDes nanti isinya adalah APBDes, kemudian anggaran-anggaran mana yang sudah terlaksana dan anggaran mana yang belum terlaksana. Sedangkan nanti di dalam laporan realisasi kegiatan nanti isinya adalah kegiatan tersebut realisasi secara terperinci itu apa saja dalam program ini, nanti kegiatannya apa, kemudian apa yang dibelanjakan apa saja, kemudian yang digunakan apa saja. Kemudian kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Nah, ini paling lambat bulan Juli dilaporkan untuk semester pertama. Kemudian bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes kepada menteri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Jadi nanti setelah seluruh laporan keuangan pemerintah desa dilaporkan ke bupati melalui camat, kemudian bupati di bulan Agustus akan melaporkan hasilnya kepada kementerian ya, dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Jadi ini saling keterkaitan ya, satu sama lain antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan juga kepada kementerian. Nah, kemudian ini coba ada bagian alur mengenai pelaporan sesuai dengan Permendagri tahun 2018. Jadi tadi misalkan kepala desa ya tadi sudah menyampaikan, nanti tadi sudah kita jelaskan, kepala desa membuat laporan realisasi semester 1, kemudian diberikan kepada camat diserahkan ke bupati mengkonsolidasikan seluruh laporan keuangan desa seluruh kabupaten, kemudian seluruh desa yang ada di kabupatennya maksudnya. Nanti kemudian laporan konsultasi tersebut disampaikan kepada Dirjen Bina Pemdes. Kemudian Dirjen Bina Pemdes itu akan melakukan cross check dengan data yang sudah disampaikan oleh kepala desa. Nah, kemudian ini adalah bagian mekanisme pelaporan. Ini bisa kita lihat bahwa flowchartnya, jadi penata usahaan dari bendahara desa itu melakukan penata usahaan, kemudian dari dokumen-dokumen ya sumber yang sudah diarsipkan, kemudian bendahara akan membuat rancangan laporan semester atau laporan tahunan. Kemudian laporan tersebut akan diserahkan kepada Sekdes, kemudian Sekdes itu akan melakukan verifikasi tentu ya, kemudian memberikan paraf, memberikan cross check kepada laporan tersebut. Kemudian laporan tersebut diserahkan kepada kepala desa, demikian juga kepala desa nanti akan melakukan pengecekan dan pengesahan. Kemudian kepala desa akan menyerahkan kepada camat, kemudian camat sudah melakukan verifikasi dan pengesahan, kemudian akan menyampaikan kepada bupati hingga sampai ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Ini namanya proses pelaporan. Selanjutnya di dalam proses pelaporan itu nanti ada ini bisa dikatakan sebagai proses pertanggungjawaban ya. Dari proses pertanggungjawaban itu kemudian akan menjadikan sebuah dasar untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian ini adalah bagian mekanisme pertanggungjawaban ya. Jadi kalau pelaporan tadi sifatnya adalah
menyampaikan hasil laporan ya, hasil kinerja kepada pemerintah, dalam hal ini kepada kementerian. Sedangkan pertanggungjawaban itu nanti menyampaikan kepada masyarakat selaku mandatori ya, selaku rakyat yang mendapatkan manfaat dari APBDes. Jadi misalkan Sekdes itu nanti akan membuat draft laporan, kemudian nanti setelah itu akan disahkan kepala desa, kemudian akan dilaporkan ke camat, ke bupati. Dan nantinya selain kepada bupati dan kepada kementerian, maka kepala desa juga akan langsung menyampaikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat, gitu ya. Jadi ini adalah bagian alur dari mekanisme pertanggungjawaban di dalam menyusun laporan keuangan.